مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan mereka orang-orang munafik yang mengambil orang-orang Yahudi di zaman kota Madinah, Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya menjadi pemimpin-pemimpin mereka, menjadi orang-orang yang pelindung mereka. Maka Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bisirri wal alaniyah, yang imannya betul-betul dalam dada hatinya dan di luar zahirnya. La tattakhidul kafirin, jangan kalian jadikan orang-orang kafir, jangan kalian ambil orang-orang kafir tersebut, ya, al-mujahirin bil kufur, yang jelas-jelas kafir, al-yahud wan nasara, sering begitu Nabi kata. Siapa lagi? Wal musyrikin wal kufar, awliya, pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin kalian, orang-orang yang kalian bersender kepada mereka, min dunil mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Kenapa kalian tidak mau mengambil orang-orang yang beriman sebagai saudara, pelindung, menjadi pembantu kita, penolong kita? Kalian mencari orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pelindung kalian, pembela kalian. Nah, carilah orang-orang yang beriman, al-mukhlisin, banyak orang-orang yang berikhlas di dalam keimanannya, sesama ahli iman. Aturiduna ya ma'syarul mu'minin al-khullas, nasihat kepada orang-orang yang beriman, apakah kalian, wahai segenap orang-orang yang beriman yang betul-betul ikhlas imannya, antaj'alu lillah, kalian jadikan Allah alaikum sultanan mubina, selain Allah adakah orang-orang lain yang menjadi pemimpin, sultan, kekuasaan yang jelas-jelas? Tidak ada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau jadikan selain Allah ada yang kuat? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani menjadi pembela-pembela kalian, pelindung-pelindung kalian. Apakah dia lebih kuat dari Allah? Kesultanannya, kerajaannya, kepresidenannya, dan seterusnya. Aturiduna bidzalik, apakah kalian menginginkan itu semua? Antaj'alu li ahli dinillah wa humur rasul ummati, kalian jadikan orang-orang yang memiliki agama Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dengan agamanya, yaitu Rasulullah dan umatnya waktu itu di Madinah, hujjatan bayyinatan, ya, yang menjadi jelas, ya, untuk kalian nyata-nyata tidak mau membela Rasulullah, tidak mau memihak kepada Rasulullah dan umatnya dan orang-orang yang beriman. Kalian memihak kepada orang-orang kafir, memihak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadi pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin kalian, ala kaunikum munafikin. Kalau begitu dalam keadaan kalian munafik. Jelas. Ini Rasulullah, ini umatnya, ini sahabatnya. Kok engkau masih ngomong ke sono juga? Ke Yahudi dan Nasrani? Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas munafik, ala kaunikum munafik. Kalau begitu dalam keadaan kalian sifat munafik, ya, fa inna muwalatuhum awdah adillatun nifaq. Kalau kalian bermualah kepada mereka, bergaul kepada mereka, ya, berdekatan dengan mereka, ya, bersender kepada mereka, mengambil mereka menjadi pemimpin-pemimpin, awdah dalil, paling jelas dalil, itu kalian munafik, jelas-jelas munafik. Begilah. Diartikan yang lain maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bil alaniyah, yang hanya imannya di luar saja, bukan bisir, di dalam juga iman, di luar juga iman. Ini enggak, munafik hanya di luar. Siapa? Abdullah bin Ubay, rais taifah munafikin, kepala pemimpin munafik, wa ashabuh, dan teman-temannya yang kemarin disebutkan ada 6 orang, mereka ya, kepala-kepala munafik dari suku-suku bangsa masing-masing. Maka apa? La tattakhidul yahuda wa awliya.
perintah, panggilan kepada mereka nih orang-orang yang hanya beriman zahir luar saja, yaitu munafikin. Jangan kalian sekali-kali menjadikan orang-orang Yahudi Khaybar, Yahudi Madinah waktu itu aulia, menjadi pemimpin-pemimpin kalian, pelindung-pelindung kalian. Fit ta'adzur, walaupun dalam keadaan ada beralasan, nggak ada kekuatan untuk perdagangan, nggak bisa, tetap nggak ada alasan. Walaupun perdagangan kek, walaupun kekuatan senjata kek, jangan sekali-kali. Walaupun dia orang pinter kek, walaupun dia berpolitik kek, jangan jadikan mereka alasan. Wah, kita cuma dagang doang, kita cuma ini doang, kita cuma mengambil ilmunya doang. Enggak ada. Orang mukmin banyak yang alim, orang mukmin banyak yang kaya. Enggak boleh kita mengambil mereka. Enggak ada alasan, kata ulama, ya, maknanya begitu. Enggak boleh kalian mengambil alasan, ya. Ngambil, kenapa memang orang mukmin banyak yang ikhlas. Orang mukmin kan suka-suka katanya, mendingan orang kafir kita yang amanat daripada orang muslim yang enggak amanat. Nauzubillah min dzalik. Kan begitu konyol banget ngomongannya. Paham enggak? Enggak boleh. Banyak orang muslim, banyak orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, yang amanat, ya. Nauzubillah, kata-kata nifaq, kata-kata munafik yang begitu. Aturiduna ya ma'asyiral munafiqin an taj'alu Rasulullah alaikum udhran bayyinan? Apakah kalian wahai orang-orang yang munafik mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu uzur, sesuatu alasan yang kalian mau membunuhnya? Kalau begitu mau membunuh Rasulullah. Emang Yahudi maunya. Yahudi mau menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bagaimana aja nggak bisa. Diracunin, dibunuh, dijalahatin terus dari dulu, sudah dari zaman Mekkah sampai hijrah. Yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Nabi kita semuanya udah mau dimakar, mau dicari-cari kesalahannya, mau dipojokin, mau diikat, mau dipenjara, mau diusir, mau dibunuh, semuanya sama. Itu deh, kalau kalian mengikut mereka sama. Anta ja'alu lillahi alaikum fi iqabikum. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkara kalian, urusan kalian wahai orang-orang munafik ini untuk menjadi siksa kepada kalian. Dengan alasan sebabnya kalian memihak kepada orang-orang Yahudi, bergaul dengan orang-orang Yahudi, berpemimpin kepada orang-orang Yahudi, bersender kepada orang-orang Yahudi. Muwalatikum lil Yahud. Maka di ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini dibaca oleh mereka nih, orang-orang munafik. Yang dulu orang munafik sama tahu ini ayat. Masing membangkang ini ayat. Masa dia bodoh nggak baca ini ayat? Ayat yang lain dibaca, masa ini ayat nggak dibaca? Hah? Ayat-ayat yang azab-azab lain dibaca. Ini azab nih nggak dilihat. Innal munafiqina, pakai inna. In syartiyah. Wah, ya orang-orang yang munafik itu di paling bawahnya, tingkatan yang paling bawah, ga'ri jahannam, dasar kaki api neraka jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Lahnu akhbath al-kafara, paling jahatnya, paling joroknya, paling jeleknya kekufuran. Kalau kufur biasa nyembah-nyembah biarin, masih bagus. Ini enggak. Ini merusuk Islam, ngobok-ngobok Islam. Di agama Islam ya, belaga. Subhanallah. Haitsu dhammu ila al-kufur al-istihza bil Islam. Tuh. Udah dia merapat ke dengan orang-orang kafir, memihak kepada orang-orang kafir, memimpin dengan orang-orang kafir, udah gitu dia ejek Islam. Diejek Islam, dijual Islam. Dan orang-orang Islam yang ikhlas, ulama-ulamanya, disuruh malah. Orang Nabi berkata, kalau ada saudaramu muslim dan mukmin akan ditangkap sama orang Yahudi, jangan kasih, jangan serahin kepada mereka. Ini malah disuruh. Ya ilaha illallah. Ya. Saudaramu muslim, saudaramu mukmin apabila dicari sama orang kafir, jangan serahin. Jangan serahin dia untuk ditangkap atau untuk dipenjara. Jangan.
Ini malahan ketawa. Itu munafik mereka. Wa khida'ihim, penipuan mereka kepada Allah. Disangka Allah enggak ngelihat. Penipuan mereka kepada Rasulullah, disangka Rasulullah enggak dikasih tahu oleh Allah. Wa li'annahum lamma adharul Islam yumkinuhum al-ittila' ala asrarul muslimin. Oh, emang sengaja-ngaja dia hanya muslim pengen nyari rahasia-rahasia orang Islam. Pengen nyari kejelekan-kejelekan orang Islam. Dia pengen cari di mana nih titik lemahnya orang Islam. Padahal dia orang muslim juga. Ya dibilangin nih begini, ente ulamanya dulu, ente habibnya dulu. Wah, diajarin. Dia ngajarin tuh. Penipu-penipu Islam, mata-mata Islam, penjual, penjilat, semuanya itu dia ngebuka-buka. Subhanallah. Itulah orang-orang munafik. Dia membuka rahasia-rahasia orang Islam. Tsumma yukhbiruna bil kafir. Dia beritain ke kafir. Diajarin orang-orang kafir. Diajarin, diberitain tuh semuanya. Fakanatil mihnah tatudha'af. Maka kesulitannya lebih berat lagi sekarang sama orang munafik. Sama orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir enak satu, doang kufur doang. Ini enggak. Ya. Min haulal munafikin. Berdobel mihnahnya, ujiannya dari orang-orang munafik. Ya, lihadhil asbab. Dengan sebab ini, ja'alallahu azabahum azyad, maka Allah jadikan azabnya lebih parah lagi. Ya, engkau membuat fitnah di agama Islam, engkau membuat ujian kepada agama Islam, mengobok-ngobok Islam, Allah dobelin azabnya yang paling berat, fid darkil asfal minan nar. Azyad min azabil kafir, lebih parah daripada azabnya orang-orang kafir. Yang betul-betul yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mukmin, dihindari, tidak mau mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik menjadi pemimpin-pemimpin pelindung-pelindungnya. Carilah orang-orang yang beriman, yang ikhlas. Ya. Walan tajida lahum nasira. Mereka orang-orang munafikin enggak bakal ada yang belain. Enggak bakal ada yang menyelesaikan dia dari azab Allah, menghindari dia dari azab Allah. Illa alladzina tabu, masing dikasih sama Allah kalau dia mau taubat. Masya Allah, pintu taubat terbuka. Ya, pintu taubat terbuka. Ayo orang-orang munafik taubat. Jangan sekali-kali menjual agama, mengobok-ngobok agama. Jangan membuka-buka rahasia agama Islam kepada pemusuh-musuh Islam. Wahai orang-orang munafik, taubatlah kepada Allah. Jangan kau dahulukan dunia, kursi, jabatan dan lain-lain. Kata Allah, illal ladzina tabu, kecuali kalian bertaubat dari kemunafikan kalian, dari buruk akhlak ini. Jorok ini akhlak, gebih, ya. Wa aslahu, perbaiki. Wa aslahu dinahum lillah. Dia perbaiki agamanya, imannya, ya. Dia jadikan yang baik-baik akhlak terhadap agama Allah, terhadap Rasulullah, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atasamu billah, dia pegang-pegang erat agama Allah dengan niat bi an yakuna gharadhuhu min at-taubah wa islahul a'mal, ya, dengan niat maksudnya dia bertaubat betul-betul untuk memperbaiki amalnya. Talaba mardatillah, hanya meminta keridhaan Allah Subhanahu. La talaba maslahatil waqt, enggak minta maslahat, ini maslahat dunia, maslahat masa, maslahat waktu, maslahat periode. Kan zaman sekarang begitu, periode begini maslahatnya, ayo deh kita jadi munafik dulu deh. Giliran ke sana, ayo deh jadi munafik lagi deh ke sana. Ganti kartu, ganti muka, ganti warna dan seterusnya. Apa kek? Itu maslahatul waqt. Mereka mencari maslahat-maslahat masa waktu. Kecuali orang-orang yang berpegang erat kepada agama Allah dan Rasulnya. Wa akhlasu dinahum lillah, dia bertobat dengan ikhlas, ya, untuk menjalankan perintah agamanya. Dan yakunal gharadu khalisan lillah, maksudnya tujuannya dia bertaubat dari kemunafikan tersebut, memegang erat-erat agama Allah dan ikhlas di dalam beriman, memperbaiki amalnya, dan dia betul-betul tidak ada tujuan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud-maksud yang lain.
tidak bercampur gharadun akhar. Faulaika ma'al mu'minin. Kalau betul-betul si munafik ini tobat, mereka bersama orang-orang yang beriman. Kalau betul sifat-sifat tersebut dengan syarat-syarat yang 4 tadi, orang-orang yang munafikin bertaubat, ya, pertama-tama aslahu dinahum wa'tasamu, ya, wa akhlasu dinahum lillah. 4 deh. Itu syarat-syaratnya orang yang munafik mau bertaubat. Mereka ma'al mu'minin, dia tergolong bersama orang-orang yang mukmin, yang betul-betul ikhlas membela agamanya. Alladzi lam yasdur anhum nifaqun asla, yang enggak ada sama sekali di dalam dadanya kemunafikan sama sekali. Mundu amanu, dari awal dia iman enggak ada nifaq, enggak ada munafik di dalam hatinya. Itu orang-orang yang ikhlas dari orang yang beriman. Ai ma'ahum fid darajatil 'aliyah, nanti kalian bersama mereka orang-orang yang beriman, yang mukhlisin, di derajat-derajat tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, kalian di bawah, paling bawah tingkatan neraka. Terbalik, ya, seumur sama surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan akan pasti Allah akan memberikan pahalanya orang-orang yang beriman dengan ikhlas. Ajran 'azima, thawaban wafira fil jannah, pahala-pahala yang agung, yang mulia di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tidaklah Allah membuat kepada kalian dengan sebab ini kalian diazab. Tidak. In syakartum wa amantum, kalau kalian syukur dulu kepada Allah dan kalian beriman. Ma istifhamiyah, pertanyaan, ya, meminta memahami apa maksudnya, apa faedahnya. Mufidah lin nafi, artinya tidak. La, Allah tidak akan berbuat kepada kalian dengan azab kalau kalian bersyukur kepada Allah. Maka selalu kita bersyukur sama Allah. Dengan nikmat yang kecil kita syukurin, dengan nikmat-nikmat apapun yang sehari-hari kita alami, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayat, kita syukurin yang kecil-kecil tersebut. Itu enggak diazab kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ayu'adzibukum Allah, apakah akan diazab oleh Allah li'adl tasaffi minal ghaid, karena Allah subhanahu wa ta'ala marah dari kemarahannya, pengen azab. Enggak, Allah tidak mengazab dengan kemarahan, dengan hukum, dengan betul-betul li talabin nafa' am li daf'id darar. Apakah kalian mencari manfaat atau kalian menjauhkan diri dari bahaya? Bukan itu. Ini hanya sifatnya para raja-raja. Raja-raja marah, raja-raja mengazab karena dia pengen mencari manfaat kepada orang lain, ya. Diazab orang, disiksa orang supaya diambil hartanya, diambil tanahnya, diambil kekuasaannya. Auli daf'id darar, atau dia mengazab untuk menjauhkan dirinya dari bahaya, dimatiin musuh-musuhnya, diazab musuh-musuhnya untuk dia tidak membahayakan kerajaannya. Itu sifat-sifat raja. Kalau Allah tidak. Wa kullu dzalika muhalun, itu semua mustahil bagi Allah fi haqqihi ta'ala. Wa innama ta'dzib, adapun Allah mengazab, amrun yaqtadhihi kufrikum. Ini masalah perkara kalian sengaja-ngaja berkufur kepada Allah subhanahu ta'ala. Kufur artinya kufur ni'mah tadi, kalau lawanannya syukur. Syukur ni'mah ada kufur ni'mah. Kalian sudah ada Islam. Hei munafik, ente udah Islam, udah bagus, udah ada iman, jadi munafik. La haula wala quwata illa billah. Dijual Islamnya, dijual ikhlasnya, dijual niatnya, ya ke munafik. Itu Allah marah di situ, Allah azab di situ. In zala dzalikal iman bersyukur inta ta'zib. Kalau dihilangkan itu sifat tersebut kemunafikan dengan iman dan syukur, maka dia enggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kedepankan syukur, in syakartum. Kalau kalian syaratnya bersyukur dulu alal iman, tuh atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat Rasulullah di depannya di waktu itu. Dan umat Islam, Muhajirin dan Ansar udah bersatu, dia mau ke sono.
Itu persaudaraan susah sekali tuh antara orang-orang Aus dan Khazraj. Nabi persaudarain. Nabi saudarain orang muhajir dengan timbul segelintir orang-orang munafik. Waduh, bagaimana itu? Maka Nabi banyak pikirannya, banyak yang di benahnya nih pengen bagaimana. Timbul ada aja ujian. Dari dalam ujian bukan dari luar. Orang-orang munafik 70 orang di Madinah disebut-sebut. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang udah 700 kali. Kan 70 lagi. Kalau kelebihan 70.000 kali. La ilaha illallah. Lianna al-insan idza nawara fi nafsihi. Kalau seseorang kita melihat dirinya, nikmat-nikmat yang Allah berikan banyak yang kita dapetin, hasilkan tiap hari dari nikmat makan, minum dan seterusnya. Ya. Dari penciptaan Allah, dari segala apa yang diberikan kepada kita, ya Allah, kita nggak bisa syukur deh. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Fayashkur syukran mujmala. Kita sebutin semua itu nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak bisa hitung-hitung, nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 100, nggak bisa. Mujmal aja deh, semua nikmat Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu kalimat syukur yang paling mulia. Dari hadis Rasulullah, di waktu kita habis dari rukuk ke atas, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram. Nah, itu semuanya syukur. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tsumma idza tamma an-nadhar, kalau kalian sempurnakan penglihatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat siapa pemberi nikmat ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti bersyukur secara mufassal, satu-satu kalian tahu sendiri nikmat-nikmat. Kita ada lebih nikmat begini, kita yang tahu. Orang lain enggak tahu. Kita diberikan kesehatan lebih dari orang lain, kita tahu, dan seterusnya, rumah tangga, anak, istri, waduh banyak banget yang harus kita sebut-sebut itu nikmat. Ya, yang tahu dia sendiri. Ma'rifah al-mun'im, pemberinya, dan siapa yang mengasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman kepada Allah dengan ikhlas. Karena dzalika syukur al-mujmal mugaddaman al-iman. Maka dengan dia bersyukur secara menyeluruh dan secara terbuka satu persatu disebutkan, didahulukan dari iman. Subhanallah. Enggak beriman kalau dia enggak bersyukur. Ya, asyukru nisful iman, was-sabru nisful iman. Dua, syukur dan sabar itu setengahnya iman, setengahnya iman. Ya. Orang mukmin ada syakur, sabur orang mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma shalli wa sallim. Sabur Nabi kita, syakur, ya, wa kana Allahu syakiran. Allah saja selalu mensyukuri kepada hamba-hambanya yang beramal, yang berbuat daripada taat, yang beribadat. Hamba syukurin dikasih pahala. Kita dikasih pahala sama Allah. Itu Allah mensyukuri nikmat kita. Ya, karena mendapatkan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang beribadat, yang sujud syukur kepada Allah, yang mengerti, yang beriman. Allah kasih pahala-pahala. Masya Allah. Pahala langkahnya, pahala wudunya, pahala sujudnya, pahala kalimatnya, pahala yang tertinggi surganya Allah Subhanahu. Allah saja bersyukur kepada hambanya, memberikan pahala kepada kita macam-macam ibadah, macam-macam tingkatan pahalanya, macam-macam angkanya, macam-macam janjinya. Allah Subhanahu syakiran alima. Allah tahu satu persatu pahala-pahala amal kalian. Nabi aja menyebutkan pahala wudu ini, pahala sujud ini, pahala sedekah ini, pahala bangun malam ini, pahala puasa, macam-macam. Allah tahu semua itu semuanya. Allah lebih mengetahui juz'iyat. Enggak salah Allah memberikan pahala. Oh, datang itu pahala sampai kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, orang yang munafik bakal datang azab buat dia. Dia ngeremin nifaq di dalam hatinya, wal iqab,
ilal mu'rad, kepada orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Tidak Allah menyukai orang-orang yang mengangkat suaranya dengan kata-katanya dengan yang buruk, dengan kata-kata yang jelek, dengan ucapan teriakan. Allah tidak suka begitu. Tapi ada yang Allah bolehkan. Itu tidak dibolehkan oleh Allah. Kita berteriak-teriak, mengeluh dan lain-lain, kecuali illa man zalim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Boleh dia mengadu, boleh dia berteriak, boleh dia mengeluh karena dizalimin. Saudara saya dizalimin nih. Saya dizalimin di hukum, saya dizalimin di dalam perkara. Boleh. Padahal enggak boleh berteriak-teriak kecuali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang yang dizalimin, silahkan dia berteriak walaupun kata-katanya buruk. Aku diambil hartaku, aku diambil rumahku, aku diambil iniku, semua. Aduh, ya, boleh berteriak. La yuhibbullah ta'ala an yajhara ahadun bisu' ka'inan minal gaul. Ya, Allah tidak menyukai seseorang mengangkat suaranya dengan omongan-omongan yang buruk dari semua kata-kata, kecuali illa man jahara bin zalam, kecuali orang yang mengangkat suaranya karena disebab dia zalimi oleh orang lain. Fahuwa ghairu maskhutin indahu, dia tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dimurkai oleh Allah. Wadzalika bi an yaqula saraga fulanun mali, si fulan mengambil hartaku, si fulan mengganggu aku, si fulan mengambil kehormatanku, si fulan menzalimiku, boleh. Au ghasabani, aku dipaksa sama dia, aku ditindas sama dia. Au sabbani, dia mencaci maki aku. Au ghadzabani, dia menuduh aku, dia menteror aku, boleh ngadu. Wa yad'u alaih, bahkan boleh menyumpahin dia. Sama dengan perbuatannya, jangan lebih. Apa yang dia kerjain, apa yang dijahatin, itu boleh kita sumpahin. Tapi nggak boleh lebih-lebih merembet anak ibunya, istrinya, jangan. Dia aja yang kita sumpahin. Jaizan. Ya, Nabi kepada orang-orang kufar Quraisy yang berbuat jahat, disumpahin sama Nabi, dilaknat sama Nabi. Ya. Karena dia berbuat kepada umat Nabi Muhammad SAW makar, ya, membantai, menyiksa dan lain-lain. Sampai kunut Nabi, ya, untuk melaknat kaum daripada suku-suku bangsa Quraisy yang jahat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan yakuna bi ghadil zulmah, sesuai dengan kezalimannya, enggak boleh lebih. Fala yad'u alaihi bi kharabi diyarih, jangan dia disumpahin dengan rumahnya hancur, rumahnya ambles, jangan, rumahnya enggak saleh. Li ajli akhli malih, karena diambil hartanya. Wala yasubbu walido, jangan dicaci maki bapak ibunya, enggak usah. Diri untuk orang aja cukup, ya. Wa in kana huwa qad fa'al, walaupun dia berbuat, jangan kita balas mencaci maki orang tuanya. Kalau kita mencaci maki orang tua orang lain, nanti dia bakal nyaci maki orang tua kita. Sama juga kita yang mencaci maki orang tua kita sendiri. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yad'u alaihi li ajli dzalika bil halak, bukan kita maksudnya untuk menyumpahi orang-orang yang zalim untuk dia dibinasakan, tetapi minta sama Allah, biar Allah yang mengaturnya. Kita serahin kepada Allah. Ya Allah, akhlisni haqqi minhu. Ya Allah, selesaikanlah urusan hakku dari orang yang zalim ini, ya Allah. Perkaraku, masalahku, selesaikan ya Allah. Hukum mereka dengan sepantasnya. Au kafi'tuhu, ya Allah, balas dia sesuai dengan perbuatannya. Boleh. Ya. Wala yajuzu an yad'a li bisu'il khatimah. Jangan kita bilangin mudah-mudahan dia mati su'ul khatimah. Jangan. Masing dia orang Islam kalau dia orang jahat, ya. Wa awil fitnah fid din, atau dia nanti dapat fitnah di dalam agamanya. Ya. Fa du'a bi ghairi ma qadri ma dhulima bih haram. Kalau menyumpahi orang lain tidak sama dengan perbuatannya atau berlebihan dengan doa sumpahannya, haram, enggak boleh. Kad du'a bi mustahil adah atau aglan, atau menyumpahinya dengan yang mustahil, yang tidak masuk di akal, enggak boleh, ya. Itu kita disuruh adab menyumpahi orang dengan sesuai dosanya, sesuai dengan perbuatannya. Wa mithlal mazlum,
ma idza urida ijma' ala syakhsin fayajibu ala man 'alima ayubah bihadhihi badlun nasihah. Termasuk juga orang yang dizalimi itu apabila dia berkehendak untuk mengumpulkan manusia, ya. Fayajibu ala man 'alima ayubah. Dia harus tahu apa-apa cacatnya orang. Orang semua mempunyai aib. Orang mempunyai aib, nggak boleh dibuka-buka aibnya. Dia nyumpain dibuka-buka aib orang, nggak boleh. Aib orang lain nama perbuatannya dia, dosanya dia, jangan dibuka-buka aibnya. Maka bagi orang yang mendengar harus dinasihatin, jangan. Ente urusan ini, biasanya orang kalau udah ngadu dibuka-buka aib orang, biasa itu. Maka nggak boleh begitu katanya. Ya. Wa in lam yustashirhu li'anna ad-din nasiha, walaupun dia tidak minta musyawarat. Kalau tahu ada seseorang yang akan mengadu kezaliman, dia membuka-buka aib orang lain, enggak boleh. Ya, li'anna ad-din nasiha, kita harus nasihatin dia. Fa yadhkur lahu ma yandafi' bih. Dia hanya menyebut-nyebut apa untuk pembelaan dirinya saja. Dia membela dirinya, apa yang diperbuat oleh orang jahat, orang zalim tersebut, ya, lebihnya enggak boleh. Fa in zada haruma az-zaid. Kalau ada lebih dari perbuatan omongan-omongan yang membuka-buka aib orang, itu dilarang, haram. Wallahu ta'ala la yajibu idhar al-gabaih. Allah tidak mau mengorek-ngorek keaiban orang lain. Illa fi haqqi man 'azama dararuh, kecuali orang yang agung bahayanya, yang besar bahayanya. Wa katsura makrah, ya, yang banyak makarnya, baru boleh. Itu ghibah kepada orang-orang tersebut masih dibolehkan, menceritakan keaibannya. Tapi kalau sekedar dia mengambil harta dibuka-buka aib orang, enggak boleh. Fa inda dzalika yajuzu idhar al-fadha'ih. Kalau dia berat, ya, perkara jahatnya, urusan makarnya, ya, nah dia boleh diceritakan, diungkapkan keaibannya, idhar fadha'ih. Dia tunjukkan fadha'ihnya, kejelekan-kejelekan. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita, "Uzkurul fasida bima fi." Engkau sebutkan orang yang fasid, orang yang fasik, orang yang zalim itu sesuai apa perbuatannya saja. Jangan kau korek-korek keaibannya, enggak boleh. Kai tahadhdhiruhun nas, supaya orang lain hati-hati sama dia. Ini orang kalau muamalat buruk, itu aja. Jangan muamalat sama dia. Jangan sebut lain-lainnya, jangan sebut laki bininya, kakeknya, jangan. Dia aja. Muamalatnya doang yang buruk. Jual belinya enggak benar. Utang piutangnya enggak benar, boleh. Ya, lebihnya enggak boleh. Atau dia suka menipu, mengambil duit, jangan kasih utang. Jadi kalau utang enggak bayar ntar. Ya, boleh aibnya, tetapi sebatas itu saja. Disebutkan di dalam ayat ini illa man zalim, ya, illa man zalama, di dalam dua qiraat. Lakin man zalama fatrukuh. Kalau orang yang membuat zalim, kalian jauhkan diri dari mereka. Lakin man zalama nafsah, kalau dia menzalimi nafsu dirinya, kita nasihatin. Jangan sampai dia berdosa terhadap dirinya. Fa innahu yajharu bisu' minal qaul. Bagi orang yang dizalimi, boleh dia mengangkat suaranya, mengadukan halnya kepada orang lain dengan suara, dengan omongan. Wa yaf'al ma la yuhibbuhu Allah taala. Jangan dia berbuat, ya, omongan-omongan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan lebih dari tersebut, atau menghibahnya, mengaibnya, atau tidak. In ja'alal istithna kalaman munqati'an. Kalimat in di sini menjadikan terkecuali, ya, hanya orang-orang yang dzalimi dia boleh membela diri. Amma in ja'ala muttasilan fa yakunu taqdir illa man zalama. Kalau disebutkan in syartiyahnya nyambung dengan kalimat setelahnya, kecuali orang-orang yang menzalim kepada dirinya. Yadhhar bisu, dia terang-terangan berbuat jahat. Nah, ini boleh kita amar ma'ruf nahi munkar, kita hukum dia dengan berani-berani. Al-mujahirina bisu, orang-orang yang sengaja-ngaja terang-terangan bermaksiat. Minal gaul ma'ahu. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar kata-katanya orang yang zalim, Maha mendengar kata-katanya orang-orang yang mazlum dan perbuatannya aliman,
dan Allah Maha mengetahui perbuatan orang zalim dan orang yang mazlum tersebut. Falyattaqillah, hendaknya masing-masing takutlah kepada Allah. Wala yaqul illa al-haq, jangan dia berkata kecuali yang benar. Wala yakdzib bisu, enggak boleh dia menuduh, enggak boleh dia melontarkan tuduhan dengan jahat yang tertutup daripada sifat-sifat yang buruknya. Enggak boleh mengungkapkan aib-aib orang. Fa innahu yasiru 'asiyan lillah, dia bakal menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa huwa ta'ala sami'un, sedangkan Allah mendengar semua apa yang diucapkan, apa yang di dalam hatinya, di dadanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan dan omongan dan kata-kata orang-orang yang tersebut. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan jadira. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Bismillah.